kabar buruknya adalah kalau misalnya lu nggak lulus ujian, lu akan langsung di drop out. Halo, kenalin, gue Vika, mahasiswa Indonesia yang kuliah di Rusia tapi ngundurin diri di semester 4. Jadi setidaknya gue udah di Rusia tuh 1,2 tahun dan belajar bahasa Rusianya 1 tahun. Jadi kalau di total sekitar 2,5 tahun lah gue berkecimpung di pendidikan Rusia ya. Nah, jurusan gue astronomi di Kazan Federal University. Ini doang kayaknya merchandise kampus yang gue beli. Ada sih ini juga. Oh, ini buku Zachot gue cuy. Jadi ada jadi sistem ujian di Rusia itu ada 2. Gimana bilangnya? Kalau di Indo kan ujian akhir semester UAS, ya udah UAS aja gitu namanya. Nah, kalau di sana ujian akhir semesternya ada 2 tipe, namanya Zachot dan eksamen. Zachot itu kalau menurut pengamatan gue pribadi itu adalah matkul-matkul tambahan nih, kayak historia, terus ini apa lagi? Ruski Yezik. Aku nggak bisa baca tulisannya dosen gue. Fizra atau olahraga. Zat ini tuh dia ada yang pilihan ganda, ada juga yang esai. Jadi tergantung dosennya gitu sih. Terus untuk Fizra atau olahraga itu cuman absensi aja. Jadi kayak emang ada ujian kayak sit up, terus push up, terus lompat jauh gitu. Tapi kayak nggak ada minimal untuk bisa lulus. Yang penting absensi lu dalam 1 semester itu penuh atau dalam seminggu 2 kali, ya udah lu lulus gitu. Terus kalau misalnya mata kuliah wajibnya yang judulnya eksamen itu ada astronomi tentunya karena jurusan gue astronomi. Terus ada mekanika, itu mekanik tapi bukan fluid mekanik yang mekanik doang. Nggak tahu itu bahasa Indonesianya apa ya. Itu dah pokoknya. Terus ada mat analis. Actually mat analis tuh sebenarnya materi-materinya mirip kayak kalkulus, cuman nggak tahu ya, Rusia biasanya gitu emang namanya sama dia nggak di, ya mereka punya nama sendiri dah gitu. Terus ini ada analyticheskaya geometri. Ya jadi dia geometri. Ya matematika geometri. Ngerti kan? Ngerti dong. Ya gitu. Jadi eksamen itu ya matkul wajib yang dieksamenin gitu. Jadi matkul-matkul yang berhubungan langsung sama astronomi. Kalau matkul nggak wajib yang di zacotin itu matkul-matkul yang nggak langsung berhubungan sama astronomi tapi mungkin perlu buat lu sebagai astronom gitu. Jadi sebenarnya both of examiner atau Zachot itu dia ada bilet atau paket soal yang mana ya setiap murid akan dapat soal yang beda-beda gitu. Mustahil satu murid tuh bisa dapat soal yang sama gitu. Bahkan kalau misalnya dosennya ekstrem gitu, dia biletnya bisa nyampe 100, jadi 1 sampai 100. Jadi soalnya itu beda-beda. Terus kalau misalnya examen itself ya tergantung dosen beda-beda sih. Ada yang dia 4 soal esai, 2 soal teori, 2 lagi soal praktek. Soal teori itu kayak gimana sih, Fik? Ya dia nanya tentang teori ini tuh apa sih, terus ntar lu kasih contoh, lu kasih pengertian gitu. Terus kalau misalnya soal praktika tuh ya kayak kalau kita di Indo tuh dapat soal matematika gitu, misalnya suruh ngerjain itu terus lu tulis rumusnya dari mana, itu soal teori ya gitu. Terus ada juga dosen yang ngasih soal 5 praktika semua gitu sih, jadi emang tergantung dosennya aja. Nah setelah lu selesai ngerjain soal esai itu tadi, terus lu maju satu-satu ke profesornya, terus profesornya ngoreksi kerjaan lu tadi itu di depan lu. Terus kalau misalnya profesor ada yang gak ngerti sama tulisan lu, jadi lu langsung ditanya langsung ini maksudnya apa gitu, terus lu jelasin gitu. Terus kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan yang minor atau mungkin kesalahan di tengah perjalanan gitu, ntar lu akan dikasih tahu ini salah, coba benerin dulu. Nah kalau misalnya lu bisa ngerjain, bisa benerin, lu mundur dulu, lu kerjain. Kalau misalnya nggak bisa, ya udah lu dapet nilai seadanya. Kalau misalnya belum lulus ya belum lulus. Kalau misalnya dapet 3 ya udah dapet 3 gitu kalau lo nggak bisa ngerjain lagi. Tapi kalau misalnya lu bisa ngebenerin yang tadi itu salah, ya nilai lo akan di-upgrade gitu sih. Jadi ya basically lo akan dapat dan tahu nilainya setelah lu selesai ngerjain ujian. Mostly sih biasanya paling cepat 5 jam sih kalau gue inget-inget ya. Karena pasti akan ada yang maju terus mundur lagi maju gitu kan. Jadi akan makan waktu lama banget, dan biasanya yang ngoreksi itu ada 3, atau bahkan waktu itu pernah gara-gara banyak yang maju mundur gitu nyampe 5 orang dosen yang ngawas ujian, yang ngoreksi ujian lebih tepatnya. Jadi biasanya yang lebih gampang untuk automat itu di video sebelah ya. Automat tuh langsung lulus gitu deh. Itu biasanya yang Zachot. Kenapa? Karena emang kan dia nggak terlalu krusial gitu ya kalau misalnya di astronomi. Jadi ya udah seadanya aja gitu. Apa sih gue ngomong apa sih? Ya intinya gitu. Terus yang eksamen biasanya lebih susah karena materinya tuh lebih banyak, lebih padat, kita lebih banyak latihan juga. Jadi emang lebih susah. Meskipun mungkin ada nih yang automat paling dapetnya 3 gitu, nggak 4 atau 5 gitu. Jadi kalau misalnya mau dapat nilai sempurna 5 atau at least 4, lo harus tetap ikut UAS atau ujian akhir semester. Itu kalau di jurusan gue sih. Kalau di jurusan lain gue kurang tahu ya, karena gue ya gitu. Lalu kabar buruknya adalah kalau misalnya lu nggak lulus ujian, lu akan langsung di drop out. Tapi berarti kalau misalnya nggak lulus UAS langsung di drop out, Fik? Enggak. Jadi ada 2 remedial, ya kan? Remedial pertama itu lo akan remedial sama dosen yang ngajarin lo di kelas, ya kan, profesor yang ngajarin lo di kelas.
Terus kalau misalnya lu nggak lulus juga nih remedial pertama, ada masih yang remedial kedua, tenang aja. Remedial kedua ini biasanya ada akan 3 dosen atau 3 profesor yang akan ngetes lu. Kalau misalnya lu dites satu profesor masih nggak lulus nih, lu ditanya-tanyain nggak ngerti gitu, nggak tahu jawabannya, lu bahkan basic-basicnya nggak tahu nih, ya lu dipes ke profesor kedua. Kalau profesor kedua juga nggak ngelulusin, lu ke profesor ketiga. Kalau profesor ketiga juga nggak lulus, ya udah lu langsung DO gitu. Jadi ya udah. Tapi kalau misalnya di Rusia sih, khususnya di kampus gue ya, masih lumayan baik sih kampus gue tuh. Kalau misalnya lu di DO sama jurusan, lu masih bisa pindah ke jurusan lain di kampus gue ini, tapi yang ulang lagi dari awal. Ya itu sih susahnya. Tapi Fik, berarti apa lu di DO juga makanya lu pulang ke Indo? Alhamdulillahnya sih enggak ya, gue masih bisa lulus ujian-ujian gitu. Cuman gue ngerasa yang sepertinya saya tidak ditakdirkan di sini gitu. Peace. Terus emang lu nggak meminta pertolongan sama psikolog, Fik? Udah. Tapi sayangnya minta tolong sama psikolog gitu atau nemuin psikolog yang cocok gitu emang nggak segampang itu gitu ya. Jadi setelah gue pun berdiskusi dengan banyak beberapa psikolog, keputusan akhirnya adalah gue tetap pulang untuk ke Indonesia. Lu gila, Fik? Nggak tahu. Intinya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang enak banget ya kuliah negeri, ya udah cobain aja dulu. Kalau udah cobain terus silakan gitu ya, bikin testimoni sendiri. Keenakan emang ada enaknya sih, tapi pasti ada nggak enaknya juga. Dimanapun kalian tinggal pasti ada enak dan gak enaknya. Oke, sekian aja. Kalau misalnya ada yang mau kuliah ke Rusia terus masih bingung konsep ujian di Rusia tadi gimana, Kak, ya boleh komen aja ya kan. Terus kalau misalnya ada salah-salah boleh juga dikoreksi gitu ya. Terus kalau misalnya lu nanya ke gue, Marco apa Fik yang paling susah? Sebenarnya susah sih, terus tergantung dosen juga. Kalau nemunya dosen yang baik sih matkul susah pun menjadi gampang. Tapi kalau semester 1 yang paling susah dan bikin gue stres tuh OVP, laboratory work. Gila sih itu kayak, tapi untungnya masih bisa sih lulus alhamdulillah. Yaudah ya segitu aja, see you in my next video, bye.